Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan sebuah amanat yang besar, amanat agung. Itu ada dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala perintah yang telah kuajarkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, untuk melakukan amanat agung ini tentu tidak mudah. Melaksanakan amanat agung ini Bapak Ibu Saudara sangat berat. Karena di dalam melaksanakan amanat agung ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan waktu, tenaga, keringat, bahkan darah, bahkan nyawa, supaya amanat agung ini bisa terlaksana dengan baik, supaya banyak orang di muka bumi bisa diselamatkan, mengenal Tuhan dengan baik, supaya mereka bisa dipersekutukan dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena beratnya amanat agung ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengundurkan diri. Banyak hamba-hamba Tuhan yang murtad karena tidak sanggup melaksanakan amanat agung ini. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus dan mau hidup bebas menikmati dunia. Makanya banyak juga gedung-gedung gereja megah-megah, tapi jemaatnya kosong, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, banyak orang berpikir bahwa mengikut Yesus itu begitu berat. Ikut Yesus itu berarti dia siap menderita. Ikut Yesus itu berarti harus melakukan amanat agung itu. Ada orang berkata, saya harus memberitakan Injil. Saya harus mengajak orang untuk ikut Yesus. Oh, enggak mungkin. Itu berat. Saya belum sanggup, saya tidak punya potensi, saya tidak punya karunia untuk itu. Orang lain boleh. Apalagi saya harus mengajar orang-orang bagaimana firman Tuhan. Saya harus mengajar orang mengasihi, mengajar orang untuk mengampuni, mengajar orang untuk memiliki pribadi Yesus. Oh, itu sangat berat, itu sangat tidak mungkin. Saya tidak punya kemampuan untuk itu, saya tidak punya potensi, saya tidak punya bakat dan talenta untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sering lupa kalimat terakhir dari amanat agung itu. Kalimat terakhir dari amanat agung itu adalah berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus katakan begini, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman? Cara Tuhan menyertai orang yang percaya kepada Tuhan sampai kepada akhir zaman. Bagaimana cara Tuhan menyertai kita? Ini yang mau kita pelajari di hari ini.
Nah, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 saya akan bacakan kembali. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memberikan karunia-karunia. Dan karunia-karunia itu diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Jadi salah satu cara Tuhan menyertai kita adalah dengan cara Allah memberikan karunia-karunia kepada kita. Nah, karunia-karunia itu terdiri dari 2 bentuk karunia, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah karunia-karunia natural. Yang kedua itu karunia-karunia roh. Karunia-karunia natural, Bapak Ibu Saudara, diberikan Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Semua orang di dunia ini Allah berikan karunia-karunia natural. Sedangkan karunia-karunia roh Allah berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu punya karunia banyak. Karunia natural ada, karunia roh ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa itu karunia-karunia natural? Karunia-karunia natural atau biasa disebut dengan bakat, talenta, adalah kemampuan-kemampuan yang alami, yang kita bawa sejak lahir. Itulah karunia-karunia natural. Karunia-karunia natural itu ada 5 bidang. Misalnya bakat akademis. Bakat akademis khusus. Itu kemampuan-kemampuan intelektual, Bapak Ibu Saudara. Kecerdasan-kecerdasan. Ada 5 macam kecerdasan yang dimiliki oleh manusia sebagai pemberian Allah. Yang kedua, bakat kreatif produktif. Itu adalah misalnya kemampuan perbengkelan, pertukangan, perdagangan, bisnis dan sebagainya. Yang ketiga, bakat seni. Seni ini macam-macam, seni musik, seni tari, tata boga, ya, dan semua seni. Itu juga karunia Tuhan, karunia natural. Bakat kinetik atau psikomotor, ini juga adalah bakat-bakat yang Tuhan berikan. Misalnya kinetik itu pandai bermain bola, mahir di dalam melakukan ilmu bela diri, itu kinetik, gerak, dan berbagai kegiatan-kegiatan motorik. Ada juga bakat sosial. Orang mampu berkomunikasi, orang mampu melakukan relasi dengan orang lain. Bahkan ada orang yang mampu berbicara dengan baik, orator. Seperti Presiden Soekarno, dia orator. Itu bakat-bakat sosial, Bapak Ibu Saudara. Nah, karunia-karunia natural ini, Bapak Ibu Saudara, bisa berkembang, bisa produktif apabila orangnya itu dia mempunyai motivasi yang kuat untuk mengembangkan. Kalau tidak ada motivasi untuk mengembangkannya itu, ya bakat karunia itu tidur. Orangnya itu harus mempunyai keberanian.
untuk melatih diri supaya karunia natural itu muncul, tersalurkan dengan baik. Dan orangnya juga harus mempunyai keuletan, kesungguhan untuk mengembangkan diri. Maka itu akan terlihat dengan baik karunia-karunia natural itu. Yang kedua, karunia-karunia roh, Bapak Ibu Saudara. Allah memberikan karunia-karunia roh kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Tujuannya supaya amanat agung Yesus Kristus itu bisa digenapi. Nah, karunia-karunia roh itu banyak sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pelajari perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, banyak sekali karunia-karunia roh. Ada karunia kerasulan, karunia bernubuat, karunia berbicara, karunia pelayanan diakonia, karunia penginjilan, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia penggembalaan, karunia mengajar, macam-macam karunia. Karunia menasehati, bahkan ada karunia yang rela untuk menderita. Karunia rela untuk menderita bahkan sampai mati. Seperti para rasul, mereka punya karunia menyerahkan dirinya sampai mati hanya untuk pekabaran Injil. Ada karunia melajang, dia tidak kawin, hanya untuk pelayanan, hanya untuk memberitakan Injil. Semua karunia-karunia yang Tuhan berikan ini, Bapak Ibu Saudara, baik itu karunia natural maupun karunia-karunia roh, itu diberikan kepada kita supaya kita bisa bekerja, mengabdi, melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa setiap orang punya karunia natural atau karunia roh. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara punya karunia apa dalam diri Bapak Ibu Saudara? Minimal ada satu karunia, 1, 2, atau 3 karunia dalam setiap orang. Kita bisa mengetahui, ya, saya ini punya karunia apa. Kalau kita tidak tahu bahwa kita mempunyai karunia apa dari Tuhan, apakah itu karunia natural, apakah itu karunia roh, kalau kita tidak tahu, kita bisa bertanya kepada orang lain. Suami bisa bertanya kepada istri. Katakan kepada istri, "Ma, saya ini kira-kira punya karunia apa? Saya mau melayani Tuhan. Saya mau memberikan hidup saya untuk Tuhan. Kira-kira apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Saya punya karunia apa?" Atau istri juga bisa bertanya kepada suami, "Pak, saya ini kira-kira menurut pandanganmu punya karunia apa? Punya bakat apa? Talenta apa? Saya mau melayani Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan." Pertanyaan kepada istri, pertanyaan kepada suami ini membuat relasi suami istri menjadi lebih baik. Ada komunikasi. Anak-anak juga begitu. Anak-anak juga mungkin tidak tahu dia punya karunia apa, bakat apa. Karena anak-anak banyak bermain. Anak-anak bisa bertanya kepada orang tua, kepada bapak, kepada mama, kira-kira saya punya karunia apa ya? Bakat apa, talenta apa begitu. Supaya itu bisa ditumbuh kembangkan dengan baik dan pada akhirnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
Mari kita tumbuh kembangkan semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pakai untuk bersaksi, kita pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita pakai untuk menolong sesama, kita pakai untuk mewujudkan kasih Allah kepada banyak orang, dan terutama kita pakai untuk membangun tubuh Kristus. Karena semua karunia Tuhan berikan adalah untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, mari jangan sia-siakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun kita hanya punya satu karunia, layanilah Tuhan dengan kesederhanaan itu. Layanilah Tuhan dengan karunia itu. Tuhan sangat senang dilayani dengan kesederhanaan, bukan dengan kemegahan. Tetapi kalau kita punya 10 karunia, tapi 10 karunia ini hanya dipakai untuk diri sendiri, dipakai untuk kemuliaan diri sendiri, kebesaran diri sendiri, memperkaya diri sendiri, maka karunia itu sia-sia. Dan semua karunia itu tidak ada artinya, dan pada akhirnya nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Sebab apa yang Tuhan beri, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Firman Tuhan itu keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Begitu juga dengan karunia. Karunia Tuhan berikan kepada setiap orang itu harus digunakan untuk melayani, memuliakan Tuhan, bekerja, mengabdi bagi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua bakat, talenta, karunia yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita wujud nyatakan amanat agung Yesus Kristus itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, pesan Yesus Kristus yang terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah ucapan berkat yang diucapkan oleh Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Dan ucapan berkat ini nyata dan kekal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.